Keindahan diri sesungguhnya adalah perpaduan akal, pikiran dengan hati, perasaan. Kalau udah nggak ada kemunafikan lagi, yang ada adalah kejujuran. Bukankah yang kita tuankan Allah, bukan kita tuankan harta dan tahta, maka tak usah kita berondok di balik ketidakbenaran, tapi berondoklah kita di balik kebenaran. Akhirnya kita menganggap memang diri kita dalam proses menuju kebenaran. Katakanlah bahwa kalau aku memang cuma sanggup begini, ya segini aku sanggup. Kau terima syukur, tak kau terima udah. Jadi besok-besok kau tahu siapa aku. Kau doakan aku, jadi aku lebih bagus. Ku ingat kau yang ikut doakanku. Bagus kita apa adanya. Ingat, kemunafikan dalam keyakinan itu adalah kekal dalam neraka selama-lamanya. Mana dia? Kalau sampai dengan menuhankan harta dan tahta adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وقال الله تعالى أيضا في كتاب في سورة المنافقون في آية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلا في آفاتنا بكل مضر صدق طاهرك إن الشر الداب عند الله سم البكم الذي لا يعقلون. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari yang berbahagia ini, melalui Kak Inong kembali kita menjalin silaturahmi. Berketepatan hari ini di tanggal atau penghujung Yaumul Bid 15 Muharram 1445 Hijriah. Jadi niat ibu dan niat tuan rumah sudah nyampe. Cuman nanti takut saya latah, minum saya maghrib udah mau dekat. Ya, Saumul Bid 13, 14, 15. Besok rayanya Kamis. Nggak usah Bu, raya aja lah nanti. Budaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kebahagiaan terindah adalah senantiasa memuja dan memuji Allah. Ketika pemujaan dan pemujian itu kita semayamkan di dalam diri, diserap oleh akal pikiran ini, disaring oleh hati dan perasaan ini, maka tentu kesatuan antara akal pikiran dengan hati perasaan akan menghadirkan kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu-nafsu atau jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhanmu dengan keridhoannya. Masuklah kamu dalam bagian hamba-hambaku, kata Allah. Dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini pertanyaannya, Ustadz, pertama. Ini ayat ini untuk orang meninggal atau orang hidup? Kalau zaman 70, 80, 90, awal 2000, ini selalu dijadikan ayat yang selalu viral dalam malam pertama, kedua, ketiga. Salah penempatannya tidak. Karena diharapkan ketika kita yang lagi ditinggalkan pergi orang yang kita cintai, tentu yang diharapkan kesabaran kita hingga akhirnya yang pergi pun meninggalkan kita tenang di alam sana. Maka diharapkanlah semua jiwa itu dalam keadaan tenang. Yang kedua, menyejukkan hati orang yang tinggal pergi, bahwa orang yang meninggalkan kita itu kembali kepada Allah dalam surganya. Itu zaman dulu. Maka datang Sapria Andi pada tahun 2007 dan santernya 2011-12 ketika lagi melakukan penelitian untuk disertasi tentang tasawuf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tasawuf akhlakinya tentang hati yang dibahas beliau, maka disinilah saya suka membawanya untuk juga orang yang hidup. Sempat juga waktu itu diserang saya, Bu. Apanya Ustadz nih? Ayat orang untuk takjiah dipakai untuk ayat yang bukan ada hubungan dengan takjiah. Amba kata, kapan lagi kita menjadi orang yang tenang jiwanya kalau tak dari sekarang kita kupas? Kalau tak sekarang kita kupas, kapan kita dapat sebagai gelar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai golongan jiwa-jiwa yang tenang. Kapan lagi kalau bukan kita sekarang? Bagaimana caranya Nanda Ustadz Sapriandi? Caranya tadi yang kita katakan, ketika terjadi pernikahan antara pak akal pikiran
dengan bu hati perasaan, maka lahirlah nak jiwa yang penuh ketenangan. Inilah nafsul mutmainnah, perpaduan jiwa Pak Bapak E dan jiwa Mama E. Itu yang kadang ditempatkan dengan sebagai soleh dan solehah. Ketika dapat yang soleh, kadang dia bisa jadi yang solehah. Ketika dapat yang soleha, kadang bisa jadi soleh. Di manakah letaknya? Maka letaknya saat itu ketika orang tua dalam ketimpa musibah, ia katakan, sabar ya mama. Si soleh pun ngomong begitu. Sebagaimana si soleha ngomong kepada mama dan ayahnya, sabar ya mama dan ayah. Itulah perpaduan ayah dan mama, akal pikiran dan hati perasaan. Maka bunda, maksudnya di mana ini? Tak bisa dipisahkan akal pikiran dengan hati perasaan itu. Kalau main akal, udahlah kayak anak gadis kita, mama larang awak nggak pakai jilbab. Jadi buat apa rambut awak halus-halus seperti ini cantiknya? Tengok berkilau, mak. Berapa duit harga sampo yang udah pakai? Awak tunjukkanlah, mak. Membajir kau tak tunjukkan. Buat apa bahenol kayak gini, mak, kau tak pakai pakaian ketat, katanya. Akalnya berbicara seperti itu. Pikirannya berkata seperti itu. Tapi ketika dilemparkan ke hati, perasaankah kau bahwa rambut itu sesungguhnya bukan untuk diobral sama laki-laki lain? Body montok bahenol itu bukan ditunjukkan sama laki-laki lain. Itu semua ditunjukkan sama suamimu. Juga yang boleh dilihat oleh orang tua dan mahrammu yang lainnya. Untuk apa? Untuk dijaga. Makanya jadilah abang dan adik laki-lakinya sebagai wali dia. Saat ayah dan kakeknya, juga pakcik dan uaknya tak ada, maka abang dan adik laki-lakinya lah yang bisa jadi wali ketika dia nak menikah. Kenapa? Pelindung. Maka di situ ditempatkan suami yang tidak bisa menjaga istri dan anak perempuannya, menutup auratnya, maka dikatakan suami dayus, penghuni neraka. Itulah bahasa hati perasaan. Ibu bilangnya tak ada manfaat rambut tuh. Ada manfaat rambut tuh. Untuk siapa? Suami. Makanya kita ditutup aurat. Laki-laki mana, perempuan mana. Inilah kalau udah bahasa perasaan. Kalau akal saja mengatakan seperti itu. Buat apa, buat apa, buat apa. Itulah yang dapat tadi mengatakan, saya tidak ada menggoda orang kok, saya cuma menampilkan kecantikan saya. Iya mbak yang mengadakan tidak menggoda orang. Awak yang tergoda, bilang gitu. Tuh yang ngomong, yang jawab laki-laki. Makanya laki-laki itu 99% akalnya, perempuan itu 99% nafsunya. Makanya perempuan itu lembut. Kalau udah dekat dengan Allah, maka disebutlah nafsu kelembutan. Kalau jauh dengan Allah, maka disebut perempuan itu nafsu kelembuan. Ngeten, Bu? Ya. Hah? Nggak apa-apa, ibu mau jadi dekat dengan Allah enggak? Kalau ibu merasa jauh dengan Allah, berarti ibu nafsu kelembuan. Kan saya bilang, kalau ibu tadi dekat sama Allah, ibu nafsu kelembutan. Makanya kalau laki-laki tadi pun, kadang dia bisa jadi seorang ibu dan bisa jadi seorang ayah. Makanya laki-laki itu dipadakan sebagai pemimpin, imam. Tapi bukan berarti ibu tak bisa jadi pemimpin. Manakala
suami tak bisa baca Fatihah, suami sakit tak bisa membaca ayat yang lain, maka istri jadi imamnya. Hanya untuk mereka berdua sajalah, jangan dibawa-bawa panggil suami orang. Begitulah arti berjemaah tuh. Nah, ini lain lagi kaji kita. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita kembalikan. Nabi Muhammad itu adalah juga berjiwa rahimullah dan berjiwa rahmanullah. Perempuan juga begitu, juga memiliki jiwa rahmanullah dan juga jiwa rahimullah. Tapi tetap posisinya adalah sebagai muslim, yang satu lagi sebagai muslimah. Bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah kupasan kajinya. Itu yang kita maksud tadi ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Memang semuanya nanti pada jati dirinya ingin menjadi rahim. Bunda sudah jelas punya rahim, tapi harus membuktikan rahim yang ada benarkah telah sesuai dengan kasih sayang dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, inilah yang dapat membuat bunda sekalian dan saya kadangkala tidak mempermasalahkan siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan. Tapi secara lahiri, saya laki-laki, bunda perempuan. Tapi secara ruh, bisa manakala dia jadi laki-laki, itu disebut dengan semangat dan berani. Tidak takut. Kenapa? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Nah, kadangkala pun kami juga tidak harus langsung berani terus. Pada saatnya, bunda, ada masa dikala itu kami juga akan menjadi orang yang sensitif. Kemarin saya kedatangan tamu itu, tapi nggak usah saya kasih kabar. Beliau seorang TNI, gagah, nampak wibawa. Saya yakin pangkat beliau tinggi. Ketika konsultasi sama saya tentang anaknya, Masya Allah, beliau nggak sungkan dan nggak segan, nggak ada rasa malu, bunda, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ayah penyayang. Ketika mulai anaknya tadi yang dibincangkan, anak tadi mengerti, anak tadi sadar diri, menetes air mata. Dia tunjukkan dia sayang sama anaknya. Perlukah kita membohongi diri kita, bun? Ketika kita mau sedih, aku kan laki-laki, tidak perlu. Itu biarkan keluar sendiri. Ada masanya kita sedih, ada masanya kita bahagia, ada masanya kita tenang, anteng-anteng saja. Begitu juga bunda. Gitu ya bun. Cuman dijelaskan Allah lah tidak dengan dalam posisi membingungkan. Makanya nggak ada yang disebut khunsa. Islam tidak menerima khunsa. Tahu bunda khunsa tuh? Laki-laki tidak, perempuan tidak. Perempuan tidak, laki-laki tidak. Itu yang disebut khunsa. Ya, itulah mas saya sengsong. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau dalam Quran, dialah yang tadi mempunyai double jenis kelamin. Ibarat kura-kura bun, ketika datang petir, masuklah di kepala ke dalam, jadi perempuanlah dia. Ketika tadi datang tadi matahari terang, keluarlah kepalanya, jadi laki-laki dia. Nah disitulah dijelaskan mana yang lebih kuat gennya, hormonnya, ke perempuankah atau ke laki-lakikah? Apa maksudnya bunda? Islam mengajarkan kejelasan, Islam mengajarkan keterangan, hal yang terang benderang, nggak ada yang ragu-ragu. Betul bun. Bunda sholat lupa bunda berapa rakaat? 3 atau 2 ya? Ambil 2 bun, biar berlebih. Biar berlebih. Jangan bunda bilang 3 lah ini
udah tinggal 1 rakaat lagi. Ketika dalam keadaan sholat ragu, aku tadi udah tahiyat atau belum? Udah rakaat kedua atau belum? Ambil belum? Kenapa? Disitulah untuk memantapkan keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang membuat Bunda tidak akan ngoyo-ngoyo menyatakan Allah Tuhan. Inilah yang sebenarnya akan membuat Bunda sekalian dalam posisi bahagia. Jiwa dan ruhnya tentram. Kenapa Bunda? Karena kita tidak membohongi diri kita sendiri. Contoh Bunda. Bunda nggak bisa datang ke pesta seorang. Tapi Bunda nggak enak mengatakan nggak datang. Tapi Bunda bilang datang. Padahal Bunda tak bisa datang. Jangan pakai nama insya Allah. Berarti kita mengkambing hitamkan Allah. Minta maaf ya Dek, atau Mbak, atau Nak, Ibu memang sibuk kali. Sempat Ibu datang, kalau tak sempat Ibu minta maaf. Itu bahasa yang lebih bagus daripada diungkapkan aku tak suka sama kau. Padahal sebenarnya itu kajiannya. Gitu ya Bun. Iya, diungkapkan aja. Atau mau lebih lepas lagi nggak apa-apa. Aku sebenarnya mau kali datang, tapi hatiku sampai sekarang belum sempat tenang. Apa rupanya? Pernah ku undang kau tak datang lah aku. Nah, itu sebenarnya keterbukaan. Karena belum diselesaikan masalahnya. Ini disebut dengan kulil haqqo walau kana murran. Maka di saat itu terselesaikan masalahnya Bunda. Kak, ya Allah Kak, iya lupa aku jelaskan sama kakak. Kemarin tuh gini Kak, datang tamu dari sini. Aku udah niat kali Kak, demi Allah Kak, udah pakaian kami bagus. Udah aku siapkan tadi semuanya. Untuk aku masukkan untuk bismillah kepada kakak dan anak-anak sekaliannya. Tapi aku lupa Kak mengucapkan bahwasanya aku tak datang. Itu rupanya kakak mengatakan, ya kau tak bilang sama aku tak tahu lah. Aku cari-cari tahu entah kenapa lah kau tak datang datang tempatku. Biasanya nggak adanya kau nggak pernah datang. Selalu apapun nggak kunang pun kau datang. Kesimpan sama aku Dek. Ya Allah Kak. Jadi kayak mana Kak? Terserah kakak lah Kak. Tapi alhamdulillah lah Kak. Syukur kakak mengungkapkan ini Kak. Kalau tidak Kak, ya Allah, berdosanya aku. Keterbukaan itu menyelamatkan pendaman hati kita yang semakin bengkak melahirkan dendam. Angel ya Bu? Angel ya? Nah jadi bagaimana Bu? Bilangan aja sibuk. Nggak sempat. Gitu ya? Tapi lebih terbukanya adalah mengatakan bahwa kita lagi ada permasalahan yang pernah gitu. Bunda yang dirahmati oleh Allah, kemana arah ini? Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Ayat sebelum surah Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian dari manusia menyatakan ia beriman kepada Allah, ia beriman kepada akhirat, padahal dia tidak beriman. Setelah itu ketika dia lihat kita tadi percaya dengan dia, pulang ke rumah ketawa dia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia menertawakan Allah. Bukan kita mengatakan kita Allah, tidak. Artinya kan berapa banyak orang yang seakan-akan mengatakan, kena bohong kau. Kan gitu kan? Padahal dia membohongi dirinya sendiri. Pikirnya mau kali aku datang tuh. Aku gampang aja, aku bilang, insya Allah.
Minta izin, Bun. Masih enak lah Bunda di sini. Kami sekarang tak nampak lagi kartu undangan tuh, Bun. Bersatu sama grup WA semua. Mana terbuka awak? Saya siapapun yang ngundang saya melalui grup WA, Facebook, Instagram tak datang saya, Bun. Udah awak diundang pakai telepon, awak datangi rumah satu-satu, rumah awak tak pernah datangi, ya kan Kak Inong? Iya, maksudnya nengok sini, Kak Inong kan dengar sana. Kalau dulu Bunda berebut orang tua dulu mau jadi koordinator bagian agama, kenapa datangi rumah Ustadz? Sekarang Ustadznya tak pernah datangi, telepon aja datangi. Enggak lah Kak Inong, enggak lah. Ini cuma apa aja ini. Artinya bukan nyindir, sekali-sekali biar datang ke rumah rame-rame. Nah, ini sebenarnya adalah ada edukasi Bunda. Benar apa benar? Benar. Gara-gara ini rusak banyak kita. Walaupun ini sebenarnya lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Bersyukurlah bisa yang menggunakan ini sebagai manfaat. Gitu dia. Nah, jadi iya besok saya minta. Tapi kalau yang sekali-sekali tak apalah repot-repot kali. Kalau mau datang alhamdulillah. Kayak Inong tinggal ngasih kabar. Ustadz ini bukan minta pengajian apa. Kami mau datang lebaran. Ya. Dulu Bu ingat kali karena Bu. Karena gitu Bunda. Memang awak ini berdakwah dari tahun 2000 sampai 2023 kan. Dia terasa kali perubahan itu. Dari Garuda sana Bun. Jemaah sana. Sampai dari Stabat sana. Datang ke rumah tuh 5-3 sedako. Nyampe ke rumah sana. Ya, bahagia Bunda. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik. Nah, artinya bagaimana kita kembali kaji. Ini sekedar apa aja nih, biar menjaga silaturahmi kita. Ya, ini Ustadz ini sekali-sekali datang langsung kena terus. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, awak menunggu si Kak Yong nanti menikah sama si Kak Ngah lama lagi, baru umur 17 tahun. Kapan awak mengundang? Entah masih ada bunda-bunda ini awak, entah saya masih ada, entah nggak ada. Betul nggak? Ya kan? Masa nunggu? Syukuran awak ada perempuan 2, kalau anak awak laki-laki bangsa lama nikah. Iya, bukan Kak Inong nggak ditawarkan untuk pergi, makanya Kak Inong segan ngajak ibu-ibu. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ya kita sekarang masuk pada kajian lanjutan. Penderitaan yang sejati Bunda adalah ketika membohongi diri sendiri. Siapa yang melakukan ini Bunda? Orang-orang munafik. Apalagi sebentar lagi 2020. Paham Bun ya? Minta tolong Bunda, jangan sampai ketipu lembaran biru. Jangan sampai ketipu lembaran ungu. Bunda yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka mikir tadi Allah sudah dibohongi olehnya. Pada dasarnya dia membohongi dirinya sendiri. Illa anfusahum wa ma yashkurun. Tapi orang itu tak merasa. Jadi maka oleh karena itu Bunda, inilah yang dihindari oleh Rasulullah akan umat-umatnya agar tidak berlaku munafik. Makanya saya nggak pernah mau ikut tuh kajian Bunda. Terima aja uangnya, nanti nyucuk siapa kan terserah. Nggak mau saya Bun. Alhamdulillah. Dari zaman bohola sampai sekarang, alhamdulillah. Nggak pernah saya terima. Jadi saya bilang dan saya nggak melarang, terserah. Namanya adalah ulang tahun pemilu ya kan. Terserah memilih siapa-siapa, tapi jangan paksa diri saya dengan memberikan uang. Berapalah itu uang, saya pun adanya.
Saya pun kalau memang dia bagus pun orangnya, tak perlu saya menggunakan uangnya. Karena tahu kali saya bagaimana capek ini nanti mengurusi kita semua. Bunda yang dirahmati oleh Allah, itu kajian sedikit. Jadi kata Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini menempatkan bahwa sesungguhnya mereka itu membohongi diri mereka sendiri. Bukankah Allah itu maha mengetahui? Maka tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa nifak itu, munafik itu adalah menempatkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Hati-hati Bunda. Munafik itu menempatkan kebaikan tapi menyembunyikan kejahatan. Ada niat yang lain, dia mengajak kita tapi pura-pura baik dia. Makanya kalau Bunda dan nampak nanti misalnya di luar-luar sana ada seperti itu, udah berkawan sekedar berkawan, tapi jangan jadikan pegangan. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah bukan orang yang berkeyakinan. Maka diantarkan oleh Ibnu Katsir bahwa munafik itu ada dua. Ada munafik alias yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, ya, dengan keyakinan. Dia katakanlah dia beriman pada Allah. Ini kadang-kadang anak gadis kita yang mau dikejarnya, anak lajang kita yang mau digaetnya, maka dia bilanglah dia orang Islam, padahal bukan Islam. Hati-hati Bunda. Makanya kata Rasulullah, kalau mau milih menantu laki-laki, dua gaungnya, berilmu dan beriman. Kalau berilmu Bunda, dia nggak akan pernah berhenti putus asa menghadapi kenyataan cobaan hidup. Ditambah dia tadi tidak akan melakukan hal yang berbahaya. Kenapa? Karena di antara kedua berkeyakinan, dia beryakin kepada Allah, dia akan mengatakan ini semua adalah Allah mengujiku, menguji kita, gitulah istilahnya. Jadi tidak akan terjadi ketidaksabaran. Ketika suami berkata salah, istri ingatkanlah bang itu salah. Ketika istri mengatakan salah, suami akan mengatakan salahkan. Jangan didukung. Yang sedih itu Bunda, dikomporinya pula lagi awak. Ini dia keyakinan. Nah, keyakinan tadi ini yang disebut kata Allah kekal dalam api neraka selama-lamanya. Maka hati-hati Bunda. Maka cari bobot bebek bibitnya. Ya, yang kedua adalah nifak atau munafik perbuatan. Munafik perbuatan itu Bunda, yaitu dia tahu bahwa dia tak cocok untuk mengawani kawan tuh. Tapi dia kawani kawan itu karena hanya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Itu adalah kemunafikan. Maka Bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah sebenarnya yang membuat kita tidak tenang. Inilah yang sebenarnya membuat kita tidak dalam posisi nyaman berkehidupan. Kenapa? Karena kita selalu beda di depan, beda di belakang. Padahal yang enak itu adalah sama di depan, sama di belakang. Kalau Bunda tak punya uang, katakan aja minta maaf, Dek. Bukan aku tak menraktir kau makan-makan bakso di Simpang Pasar 5,
Rame-rame kita di situ makan bakso, tak ada uangku. Kau tengok bajuku bagus-bagus nih, karena aku pandai menjemur, pandai cara menyuci pakaian, pandai kuletakkan di mana jemuran. Jangan kau bilang nanti banyak uangku, sehingga aku tadi pelit untuk menraktirmu. Memang tak ada uangku. Ada gila semangkok, bagi-bagilah kita. Ini contoh kecilnya Bunda. Tapi berapa banyak kita selalu mengatakan ingin dipuja dan puji orang, rela kita mengutang untuk menraktir orang. Itu disebut munafik berbuah, tapi ini tidaklah masuk kepada kajian kekal dalam api neraka selama-lamanya. Namun, orang sudah nyampe ke bulan, awak masih di padang bulan, tak nyampe-nyampe. Ya, tidak ada pahalanya Bunda. Karena bukan karena Allah, tapi karena ria. Yang kedua, karena keuntungan yang lain. Misalnya, saya ajak ibu biar ibu nanti manggil saya terus. Saya antar ibu tadi makanan rantangan biar ibu manggil saya ngisi pengajian terus. Ada maksudnya. Itu yang terjadi sekarang dalam dunia kepemimpinan. Apalagi 2024 sebentar lagi tiba. Yang nggak pernah ke masjid, masuk masjid. Yang nggak pernah jalan nyapa-nyapa ibu pengajian, mulai ditelepon, Bunda mulai ditelepon. Apa kabar ibu? Sehat? Udah berapa tahun awak nggak jumpa ibu ya? Mana ibu ketua? Ya, ada berapa tahun ibu nggak jumpa ya? Kurang lebih 5 tahun lah Pak. Waktu Bapak mau maju, Bapak telepon saya, udah naik Bapak lupa saya. Sekarang Bapak mau maju lagi, Bapak telepon saya. Iya ya Bu, gitu. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya contoh kecil secara umum. Tapi banyak contoh lain sebagainya adalah rugi kita. Biarlah berkata yang benar, walaupun pahit. Nggak ada PR Bu. Hari itu aja kita yang sesak. Habis itu tenang awak. Betul Bun. Betul lah, udah rasakan itu. Masa itu kita kayaknya nggak siap untuk tidak punya jabatan lagi. Tapi setelah kita katakan ini terbaik dari Allah, karena semua adalah haula wala quwata illa billah, insya Allah nyaman hikmahnya. Mulai Kak Inong manggil awak. Bapak pengajian malam Yasinan kemarin manggil. Kalau tidak mungkin Ustadz tuh kecapean. Pergi pagi, pulang menjelang maghrib. Pergi pagi, pulang menjelang maghrib. Kasihan kami manggil Ustadz Andi. Ya tak dipanggil-panggil ngisi pengajian. Sekarang udah enak jadi dosen biasa. Tinggal melangkah untuk membuat buku, menulis, dan untuk menyasunkan kepada profesor alias guru besarnya ke depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah, itu saja yang bisa sampaikan. Ingat, keindahan diri sesungguhnya adalah perpaduan akal, pikiran dengan hati, perasaan. Kalau udah madu Bunda, nggak ada kemunafikan lagi. Yang ada adalah kejujuran. Bukankah yang kita tuankan Allah? Bukan kita tuankan harta dan tahta. Maka tak usah kita berondok di balik ketidakbenaran. Tapi berondoklah kita di balik kebenaran. Akhirnya kita menganggap memang diri kita dalam proses menuju kebenaran. Katakanlah, wah kalau aku memang cuma sanggup begini, ya segini aku sanggup. Kau terima syukur, tak kau terima udah. Jadi besok-besok kau tahu siapa aku. Kau doakan aku, jadi aku lebih bagus. Ku ingat kau yang ikut doakanku. Kalau banyak uang kau, ingat kau sama aku. Kau bagikan aku, kan gitu. Ini terakhir nanti kan banyak nih. Bukan yang ini Bu, yang kajian ini Bu, kajian ngasih-ngasih antaran. Tadi terimanya entah enggak. Kenapa? Asin traktir aku aja, nanti kita ngasih apa ini? Pisang-pisang biasanya, dia pisang raja di kolaknya. Awak pisang awak. Bijinya banyak. Orang dia selalu nraktir awak, rupanya dia nraktir. Tadi pakai ngutang uang orang.
Akhirnya kita nggak berani mengasihi pada orang yang seperti itu. Bagus kita apa adanya. Ngomong apa adanya. Itulah yang kebenar. Nah, masuk tadi yang tadi. Wani piro. Itu dia tadi. Bun. Jangan ya, Bun. Jangan ya, Bun. Nggak ada untungnya, Bun. Nggak ada untungnya. Budaya yang dimuliakan oleh Allah. Ingat. Kemunafikan dalam keyakinan itu adalah kekal dalam neraka selama-lamanya. Mana dia? Kalau sampai dengan menuhankan harta dan tahta adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri Bunda. Sholat tak mau lagi dia. Puasa tak mau lagi dia. KTP-nya aja yang Islam, Bun. Banyak. Untuk apa? Ngambil suara kita. Nah, jadi bagaimana? Gara-gara harta dan tahta, dia tak mau lagi sholat, tak mau lagi puasa. Dan ini udah masuk kepada kemunafikan keyakinan. Ketika dia untuk mengambil simpati orang, dibilangnya dia rajin sholat. Padahal dia tak sholat. Biar nampak orang sholat, disorot dia sholat. Biar nampak orang dia puasa, disorot dia puasa. Padahal sudah habis sorot, buka puasa duluan dia. Itulah tadi diunallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusa wa ma yash'urun. Dia membohongi Allah, ngejek Allah, kubohongin kok, dan membohongi orang-orang beriman, padahal dia membohongi dirinya sendiri. Gitu ya Bunda ya. Cukup sekian. Karena Allah mohon ampun. Para Bunda sekalian minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.